Halo guys, di tangan saya ini kurang lebih mungkin adalah hand grinder termahal di dunia. Apa itunya? Yaitu ini HG2. Jangan kemana-mana, nanti kita akan review lagi. Oke, jadi sekarang ini kita lagi bahas mengenai HG2. HG2 sendiri adalah dibuat sama perusahaan namanya Lin Weber atau Weber Workshop. Kalau dulu namanya mungkin Lin Weber, kalau sekarang namanya Weber Workshop. Seperti kita ketahui itu adalah brand yang di dunia specialty sudah melanglang buana ya guys ya. Dengan IG1 itu adalah elektriknya, dan waktu itu setahu saya adalah grinder pertama yang bisa diatur speednya. Nah di situ mata dunia orang specialty terbuka, ternyata speed itu pengaruh banget ya sama hasil gilingan. Dan kemudian tapi karena harganya pricey banget ya, kurang lebih kalau mungkin EG1 itu mungkin di harga 85 juta mungkin kalau sudah masuk Indo. Nah kemudian untuk menjawab orang specialty dan kebutuhan, di launching lah HG2. HG2 ini adalah hand grinder, dan saya sering lihat waktu saya traveling ke Jepang, dia ini hand grinder yang sering dipakai di slow bar di Jepang. Dan katanya sih rumornya espressonya ini enak banget karena benar-benar pakai slow grind proses gitu ya. Dan ini jujur nih berat banget kalau kalian pengen tahu ya, ini berat sekali. Nah terus, dan HG2 ini pengembangan dari HG1, dimana yaitu dosing chambernya ini dibikin lebih banyak, jadi bisa menampung 18. Kalau dulu mungkin cuma 15 gram sampai 18 gram. Kalau ini bisa di 18 sampai 22 gram. Di dalamnya dimotorin dengan Metzer 83 mm. Nah, pengembangan lainnya apa? Yaitu di sini. Nah, ini kalau kalian lihat sendiri, ini juga inovatif banget dari Weber, dimana ini ada magic tumbler. Jadi kalau kalian mau launching tinggal kayak gini. Jadi bisa langsung seperti ini ya, Jong. Terus di sini ada pin kecil ya. Ini namanya magic wiper. Jadi Weber sendiri juga sangat-sangat menggalakkan zero retention pada grindernya sendiri. Jadi katanya kalau magic wiper ini bikin kalian lebih nyaman dan tidak harus RDT lagi. Terus ada bonus brushnya juga, dan ini menarik banget untuk pembersihan. Dan kebetulan HG2 ini sendiri dilengkapi dengan dua fitur, yaitu bisa speed 1 dan speed 2. Grinder ini sendiri dipinjemin sama Yume Cafe. Thank you Yume Cafe udah buatin kita buat main-main. Dan habis gini kita bakal tes di dua dimensi ya, mungkin seperti espresso dan di manual brewing. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ini kan dari ini kita bakal speed. Jadi kita bakal tes ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kalau kalian mau tahu nih di speed 2 gimana. Nah, kalau speed 2 dia akan berputar ya kayak gini ya. Sementara kalau saya ganti ke speed 1, tuh, dia akan lebih lambat lagi. Jadi kalau speed 1 ini, jadi untuk satu putaran mungkin dia akan lebih lambat. Sementara kalau dari speed 2, nah dia lebih cepat ya, gitu. Nah, saya akan main-main dengan speed 2. Dan cara membuat ininya, set. Nah ini kita geser. Kemudian dia dilengkapi juga dengan catcher, tapi sangat disayangkan catchernya kenapa bentuknya murah sekali dibandingkan dengan harganya. Oh ya guys, grinder ini dibanderol dengan harga sekitar 40 juta ya. Mungkin kalau dari harga di Amerikanya 27 juta. Kemudian ini ada stepless grinder. Jadi kalau kalian merasa grinder ini apakah saya worth it untuk bayar grinder dengan harga semahal itu? Ya saya bisa bilang iya, karena ini build quality-nya bagus banget sih. Semua motornya kelihatan solid dan robust. Dan tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan giling kopinya. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini serba magnet dan serba compact banget. Kalau kalian mau tahu nih, catcher bisa taruh ke atas, udah magnet juga. Atau nah, kalau kalian mau, dia magnetic catch cup juga. Menurut saya ini udah dipertimbangkan secara matang, dan hari ini kita nggak bakal pakai RDT. Ya kita pakai 12 gram, dan kita akan timbang mungkin kalau di speed 1 dulu lah yang normal. Di gilingan 8 akan gimana? Jadi kita akan tuang.
Kemudian saya akan start giling. Ditutup, sip, tutup, dan kita akan giling. Jadi kalau kalian mau tahu sendiri apakah gilingannya berat, nggak berat-berat banget karena dia benar-benar bodinya solid. Ya kalau kalian lihat nggak ada pergerakan, padahal ini adalah Ethiopia Light Roast, guys. Hmm. 25 second kurang lebih sudah selesai giling. Dan ini juga yang terbaik dari Weber ya. Jadi kalau kalian mau tahu, ini ada nih pada saat kayak ini dia akan balik lagi sendiri tuh. Karena motornya sesmooth itu. Tuh. Jadi walaupun kita main kayak gini, dia akan kembali langsung ke tengah. Jadi di sini gravitasi dan desainnya dipikirkan secara matang. Tidak ada yang sisa di bawah. Oh, sorry. Nggak ada yang sisa. Oke, kita lihat magic wipernya ngefek apa. Ya, jadi ini kayak udah semi di shake. Jadi magic tumbler dan magic wiper ini adalah satu kesatuan sistem yang bikin kalau kalian penasaran dia bakal ada nge-shake situ. Aromatiknya sendiri sih kayak buah-buahan yang matang ya, padahal sebenarnya kalau di Dikdus Burundi ini dia lebih ke arah mungkin ke blueberry, kalau ini mungkin lebih ke arah ripe blueberry. Habis gini kita bakal cobain, kita brew. Jadi kita bakal pakai switch aja dan magic tumbler. Dan ini juga saya sayangin ya, maksudnya kan kalau di Weber ini kan biasanya tumbler ini kan ada tutupnya. Tapi ternyata dengan HJ2 ini tidak include, guys. Tapi nggak apa-apa, udah ada magic wiper. Jadi kita ini. Nah, sistemnya kayak gini. Oke. Walau sepertinya saya masih agak kehalusan ya. Kalau kalian lihat sendiri ini mungkin ke medium fine, tapi nggak apa-apa karena kita bakal immersion full. Karena kita pengen lihat warnanya aja. Kenapa saya immersion? Karena kita pengen lihat warnanya dari grinder ini sendiri. Sambil nunggu, kita setting ke espresso. Oke, jadi tadi udah selesai ngebrew ya guys ya. Ini model immersion dan yups, gilingan yang saya pakai sementara masih kehalusan. Tapi dari aroma oke juga. Dari ini seperti masih ada kehalusan, tapi dari aroma ini oke. Karena banyak yang bilang ya, karena Maser Conical Burr ini katanya adalah musuh utama dari sebuah filter. Tapi di sini saya ngelihat sendiri. Dan James Hoffman juga nge-review grinder ini untuk filter, katanya filternya juga oke. Walaupun ya masih kredibilitasnya James Hoffman untuk di filter ini masih agak dipertanyakan karena waktu itu dia sempat booming banget karena dia bilang filternya di Niche Coffee itu enak gitu. Tapi balik lagi, tergantung dari seberapa kamu suka filternya. Apakah kamu adalah acid seeker ataukah kamu adalah sweet seeker. Kalau ini mungkin saya ngerti kenapa si Bang Hoffman ini sangat suka dengan rasa filter dari grinder Burmeister ini karena mereka dua-duanya masih pakai Burmeister yang sama. Ini kita cobain. Oke, interesting. Jadi saya ngerti kenapa James Hoffman suka karena ini benar-benar segaris banget sama Melzer dan mungkin di UK ini adalah rasa filter yang cocok atau ideal karena dia high sweetness, round body, mouth watering, asamnya juga nggak dar-der-dor yang mungkin kalau di Indonesia ini mungkin bisa dibilangnya agak muted. Tapi saya dapat mungkin lebih ke kategorinya adalah ke ripe fruit sweetness ya. Dan
Dengan gilingan yang kehalusan seperti ini, ekspektasi saya harusnya ini kan bakal pahit banget, tapi ternyata di Lineweber ini enggak. Ini masih lumayan delicate dan very low bitterness gitu guys. Habis gini kita bakal coba di espressonya ya. Jadi kita bakal pakai ini ya, Big White Rabbit untuk espresso. Dan balik lagi kita bakal ukur berapa lama dia buat espresso. Sip. Satu. Oh ya, kalau espresso emang agak lebih berat guys, tapi masih oke. Dan ya sensasinya dibilang capek-capek banget juga enggak, tapi dibilang oke banget juga enggak. Kalau saya sih masih prefer untuk digiling di grinder espresso yang itu ya, karena kalau misalkan saya paling benci kalau misalkan giling biji espresso di hand grinder terus tiba-tiba espresso shotnya ngejam atau kalau nggak bocor. Itu menurut saya lumayan PR sih. Wah, lumayan capek juga guys. Ternyata lumayan capek juga. Satu menit belum habis. Cek dulu gilingan udah berapa persen. Udah lumayan sih. Kayaknya lagi finish nih. Ya, habis. Wow, langsung keluar. Jadi kita lihat sendiri ya, jadi kayak kalibrasinya tuh juga nggak terlalu susah. Jadi kalau begitu kita kehalusan, sekarang kita kasarin dikit, dia akan lebih kasar dan halus lagi. Sekarang kurang lebih di waktunya kita bakal cut di 40 dari 20 gram, 1:2. Bisa lihat sendiri kremanya juga bagus ya guys. Tidak ada kendala, baunya juga oke banget, dan taste is the king. Kita bakal nyobain rasa espressonya yang katanya hand grinder dengan rasa espresso terbaik. Wih, kalau klaimnya sih sepertinya benar sih guys. Jadi kita dapat boostnya, mungkin kalau ini remind saya sama Meister Robur ya, tapi walaupun dia sama, tapi ini saya dapat ya kayak lebih sweet gitu dibandingkan kalau kita pakai mungkin grinder espresso yang seperti ini. Dia sweet, acidnya juga bagus, aftertaste juga panjang, jadi kayak candy. Kita bakal cobain ini di milk. Enak banget sih. Jadi milknya benar-benar manis, round, dan rasanya seperti permen white rabbit candy gitu. Jadi kurang lebih grinder ini juga bisa menghadirkan rasa espresso, dan mungkin ini salah satu espresso terbaik yang saya cobain guys. Habis ini kita berikan kejelekan. Oke, tibalah kita pada segmen terakhir, yaitu kebaikan dan keburukan dari grinder ini apa. Pertanyaannya yang kalian selalu tanyakan berulang-ulang ke semua influencer yang sudah punya dan membeli grinder ini, apakah worth it untuk spending uang sebanyak itu untuk sebuah hand grinder? Dan saya bisa bilang itu tergantung dari budgetnya kalian sendiri ya. Yaitu yang pertama, kalau kalian punya budget 40 juta dan kalian benar-benar respect sama brandnya, mungkin hand grinder ini layak untuk kalian koleksi. Kenapa? Karena kalian bisa tahu sendiri ini build quality-nya bagus ya. Build quality-nya bagus banget, dia bisa deliver, rasa espressonya juga bagus banget, filter juga not bad. Tapi walaupun kalau kalian mencari acidity, saya nggak rekomen untuk cari grinder ini. Bisa ngatur speed, dan intinya kalian dapat apa yang kalian itu, tidak over spending menurut saya.
Apakah harganya overpriced? Enggak juga. Kalian lihat sendiri sistemnya seperti ini. Terus ini juga sudah dipikirkan secara matang. Kalau kalian tahu sendiri, ini juga masih bisa dilipat, ya. Dan ini benar-benar dipikirin secara matang sama Land Weber. Coatingnya sendiri juga bukan kaleng-kaleng ya guys. Jadi Magic Tumbler juga mungkin impact dengan Magic Wipernya. Jadi tidak sesuatu kendala yang berharga, ya kayak gini. Buat saya sih grinder ini oke banget. Walaupun tadi sempat ada kendala, tapi kalibrasinya juga nggak susah-susah banget. Dan kejelekan sekarang, yaitu saya ada beberapa part mungkin misalkan seperti dosing cupnya, walaupun ini bukan dosing cup yang original, tapi ini kelihatan murah banget. Yang kedua, saya nggak ngerti kenapa harus dikasih kulit seperti ini, padahal. Dan ini juga semua magnetik ya, tuh. Kalau kalian ini, tuh dia akan balik sendiri ke tengah. Mungkin ini untuk mencegah biar nggak baret atau lebih kelihatannya luxury, tapi menurut saya justru yang kulitnya ini gaya ganggu banget ya, masih mengap-mengap seperti ini. Terus harapan saya kalau beli grinder semahal ini ya tidak ada yang dikurang-kurangi, yaitu sebenarnya Magic Tumbler ini masih kurang tutup. Jadi kalau kalian mau beli tutup harus membeli secara terpisah lagi. Secara keseluruhan, tapi menurut saya ini grinder yang premium banget guys. Ya, kalian bisa tahu sendiri, dan apalagi ini di slow barnya kita pasang kayak gini tuh langsung mencolok perhatian orang-orang. Pertanyaannya sebenarnya kayak gini aja sih, tinggal tergantung budgetnya kalian. Jadi kalau kalian mampu ya kalian beli, kalau kalian nggak mampu, misalnya masih banyak di range harga segitu yang mungkin seperti Lagom P64 yang sudah dimotorin dengan all-round grinder juga, dan mungkin secara SCDT di manual brew lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian pencinta blend Land Weber seperti ini mungkin bisa jadi salah satu alternatifnya kalian untuk pencinta hand grinder sejati, karena di Jepang banyak banget kisatan-kisatan yang pakai grinder ini. Kurang lebih gitu aja untuk itu, karena kita udah tes semua. Jadi kalau kalian setuju atau enggak, silahkan komen dan like dan subscribe di bawah. Untuk mau pembelian ini tersedia di Yume Cafe ya guys. 40 juta sudah masuk di antar ke rumah kalian secara aman, nggak usah urusan dengan tax dan bea cukai lagi. Sekian feed kali ini, sampai jumpa di next feed berikutnya.